Sahabat Keramat Wali, coba bayangkan sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, sebuah peradaban yang membangun jaringan diplomasi hingga ke Tiongkok dan India, sebuah pusat budaya, kekuasaan, dan kejayaan yang namanya Majapahit diukir dengan tinta emas dalam sejarah bangsa kita. Tapi sekarang tanyakan ini pada diri kalian sendiri. Di mana kerajaan itu hari ini? Mana istananya? Mana tahta terakhirnya? Siapa penguasa terakhirnya? Mengapa semua itu seolah menguap begitu saja? Apakah mungkin kerajaan sebesar Majapahit hilang begitu saja tanpa jejak yang benar-benar jelas? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang dihilangkan dengan sengaja dari ingatan kita? Dan parahnya lagi, mungkin kita tidak pernah benar-benar diberitahu kebenarannya. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang runtuh, pengkhianatan yang membekas, dan warisan besar yang terhapus perlahan. Sebuah kerajaan yang katanya hilang, tapi mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Sahabat Keramat Wali, bayangkan, lebih dari 500 tahun yang lalu, di dataran subur Jawa Timur, saat matahari pagi menyinari alun-alun istana, terdengar suara gamelan yang mengalun pelan, sementara para bangsawan Majapahit mengenakan kain terbaik, berdiri di sisi balairung yang megah. Ini bukan sekedar kerajaan, ini adalah pusat dunia bagi dunia Nusantara. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, dan ini adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Di masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua, bahkan menjangkau sebagian semenanjung Malaya, Filipina Selatan, dan sebagian wilayah Kalimantan. Sebuah kemaharajaan maritim yang nyaris mustahil ditandingi oleh kerajaan manapun di wilayah ini. Apa buktinya? Kita bisa membacanya dari naskah kuno seperti Negara Kertagama, karya Empu Parapanca, seorang pujangga kerajaan yang merekam seluruh kemegahan era Hayam Wuruk. Kita juga temukan dalam Prasasti Kudadu, sebuah prasasti awal yang mencatat bagaimana Raden Wijaya diselamatkan oleh rakyat jelata sebelum akhirnya menjadi raja besar. Dan dari catatan pelaut dan pedagang Tiongkok, kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan Majapahit sangat aktif, menjadi simpul penting dalam jalur perdagangan dunia kala itu. Tapi di balik kejayaan itu, ada satu hal yang menggelitik. Mengapa kerajaan sebesar ini dengan kekuatan, sistem, dan pengaruh internasional tiba-tiba menghilang? Tidak ada catatan perang besar melawan bangsa asing, tidak ada kehancuran istana yang dicatat dengan rinci, dan tidak ada titik akhir yang tegas. Bahkan para sejarawan sepakat, runtuhnya Majapahit adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Pertanyaannya, apakah Majapahit benar-benar runtuh atau hanya disembunyikan, diubah bentuknya, dilupakan secara sistematis? Sahabat Keramat Wali, sekarang mari kita bicara serius tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Karena kalau kita pelajari keruntuhan Majapahit, ada yang janggal, sangat janggal. Kenapa? Karena Majapahit adalah kerajaan superpower, besar, berpengaruh, dan kuat secara politik maupun budaya. Namun pertanyaannya, kenapa tidak ada satupun catatan resmi yang menjelaskan dengan detail tentang jatuhnya Majapahit? Bandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar dunia. Kekaisaran Romawi jatuh karena invasi dan korupsi internal. Dinasti Ming di Tiongkok runtuh oleh pemberontakan petani dan invasi Manchu. Bahkan Sriwijaya pun diketahui melemah karena serangan kerajaan Chola dari India. Tapi Majapahit hening, kosong, sepi. Yang ada hanyalah sepotong kalimat dalam Pararaton dan Babad Tanah Jawa yang menyebut bahwa Majapahit sirna ilang kertaning bumi pada tahun 1478. Artinya hilang, lenyap, luluh lantak tanpa bekas. Tapi bagaimana caranya sebuah peradaban semegah itu bisa lenyap begitu saja tanpa bekas? Apakah benar Majapahit runtuh karena serangan kerajaan Islam Demak? Atau sebenarnya itu hanyalah narasi buatan penguasa baru? Lebih mencurigakan lagi, sampai hari ini tidak ada situs arkeologi yang jelas dan pasti tentang letak istana utama Majapahit. Padahal kita bisa temukan reruntuhan istana di Angkor Wat, bahkan di Mesir kuno. Tapi Majapahit yang ditemukan di Trowulan hanyalah fragmen, tembok bata, saluran air, dan pecahan gerabah. Istana raksasa yang dikisahkan dalam Negara Kertagama
Raib. Kenapa? Apakah ada upaya sistematis untuk menghapus jejak? Untuk menyusun ulang narasi Nusantara pasca Majapahit agar sejarah baru bisa ditulis oleh penguasa baru? Karena faktanya, setelah Majapahit hilang, muncullah Kesultanan Islam pertama, Demak, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan baru. Apakah transisi ini terjadi secara damai? Atau ada pertumpahan darah dan pergeseran ideologi besar yang disensor dari sejarah kita? Sahabat Keramat Wali, dalam dunia sejarah ada dua versi kebenaran. Yang pertama adalah apa yang tercatat. Yang kedua adalah apa yang disembunyikan. Dan untuk kasus Majapahit, keduanya saling bertabrakan. Adapun versi resmi yang kita baca di buku-buku sejarah sekolah bercerita begini: Majapahit itu tidak runtuh begitu saja, melainkan hancur perlahan akibat perang saudara internal. Tokoh utamanya adalah Raden Patah, putra Bri Kartabumi, dari selir Tionghoa yang konon memeluk Islam. Nah, ketika Kartabumi, Raja Majapahit terakhir, berselisih dengan keluarga bangsawan, terjadi konflik berkepanjangan. Raden Patah yang mendirikan Kesultanan Demak akhirnya menyerang Majapahit dan merebut kekuasaan. Tahun 1478 itulah yang disebut sebagai tahun runtuhnya Majapahit. Sumber-sumber seperti Babat Tanah Jawi dan Hikayat Hasanuddin mendukung cerita ini. Tapi perlu dicatat, ini adalah sumber yang ditulis oleh pihak pemenang, yakni Kesultanan Islam. Dan sejarah seperti kita tahu sering ditulis oleh mereka yang menang. Tapi bagaimana jika cerita ini hanya kulit luarnya saja? Bagaimana jika Majapahit tidak benar-benar kalah, tapi dilenyapkan secara naratif? Ada teori bahwa kerajaan besar ini bukan kalah oleh perang, tapi oleh penulisan sejarah baru. Penguasa baru, Demak dan kerajaan Islam berikutnya membentuk identitas Nusantara yang berbeda dan mengubur warisan Hindu-Buddha dari masa lalu. Tapi lucunya, jejak budaya Majapahit justru muncul dalam Kesultanan Islam awal. Upacara kenegaraan yang mirip, struktur pemerintahan yang meniru sistem Bri dan Rakrian, bahkan arsitektur masjid kuno seperti Masjid Demak masih menggunakan struktur Majapahit, batu-batu merah, dan bentuk atap joglo. Apakah ini bentuk penghormatan atau proses penyatuan paksa antara dua identitas besar, Hindu-Buddha Majapahit dan Islam Nusantara? Dan pertanyaannya yang lebih dalam, apakah mungkin ada kelompok elit Majapahit yang tetap bertahan, lalu diam-diam berasimilasi dalam sistem baru? Nah, satu teori menarik lainnya datang dari kalangan budayawan dan spiritualis Jawa. Nah, mereka berkata, Majapahit tidak hilang, ia menyamar, ia hidup di dalam bentuk yang berbeda. Nah, adapun jejaknya bisa kita temukan dalam tradisi keraton Jawa, seperti Yogyakarta dan Surakarta, yang sangat mirip dalam struktur, simbol, dan protokolnya. Lalu filosofi kejawen yang memadukan nilai Hindu-Buddha, Islam, dan lokalitas Jawa. Nah, ada yang bilang juga Kesultanan Mataram yang diduga mewarisi langsung struktur kekuasaan Majapahit, bahkan menyebut diri mereka sebagai penerusnya. Kemudian, bahkan kata tanah Jawa dalam konteks spiritual sering dianggap sebagai tempat keramat, pusat spiritualitas, dan kekuasaan kuno. Jadi, apakah Majapahit benar-benar hilang atau ia hanya berubah bentuk, bersembunyi di balik keraton, masjid tua, dan adat istiadat yang sampai hari ini masih kita jalankan tanpa sadar? Sahabat Keramat Wali, ketika sebuah kerajaan hilang, bukan hanya bangunan yang lenyap, tapi juga cara berpikir, cara hidup, bahkan jati diri sebuah bangsa. Mari kita lihat Trowulan, lokasi yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Majapahit. Di sana, arkeolog menemukan sisa-sisa struktur batu merah, saluran air, candi, gapura, dan kompleks perumahan kuno. Tapi hingga hari ini, tidak ada istana utama yang ditemukan, tidak ada balairung megah seperti yang digambarkan dalam negara Kertagama. Bahkan, ada kontroversi soal lokasi aslinya. Apakah benar Majapahit berpusat di Trowulan? Atau sebenarnya ada pusat lain yang belum kita gali karena tertutup pemukiman modern? Lebih dari 80% wilayah potensial di Trowulan belum digali secara ilmiah. Alasannya banyak, mulai dari keterbatasan dana hingga perizinan kompleks, karena sebagian besar tanahnya sudah menjadi milik warga. Bayangkan, warisan terbesar Nusantara bisa saja terkubur di bawah rumah seseorang. Namun, meski wujud fisiknya memudar, roh Majapahit masih hidup. Dalam sastra lama,
seperti Kakawin Sutasoma yang memperkenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dalam sistem pemerintahan yang terus berkembang dari konsep Bri dan Rakrian ke bentuk kesultanan, lalu ke republik. Kemudian dalam hukum adat, sistem pertanian, dan tata masyarakat Jawa Bali yang masih kuat dipengaruhi struktur Majapahit. Dan tentu saja dalam kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, nama Majapahit tetap dijadikan simbol kejayaan masa lalu. Ia dihidupkan kembali oleh Soekarno saat membangun semangat nasionalisme. Ia dibanggakan sebagai puncak peradaban Nusantara sebelum kolonialisme. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi kemana hilangnya Majapahit, tapi justru apakah kita cukup peka untuk mengenali jejaknya di sekitar kita hari ini? Sahabat Keramat Wali, kerajaan itu mungkin telah hilang, tapi kitalah yang membunuhnya dengan melupakan. Majapahit bukan sekedar sejarah kuno, ia adalah cermin dari siapa kita hari ini. Pertanyaannya sederhana namun menohok. Bagaimana kita memperlakukan sejarah kita sendiri? Apakah sejarah hanya jadi pelajaran hafalan di sekolah? Atau menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang menuntun arah kita sebagai bangsa? Karena ironisnya, yang membuat Majapahit benar-benar hilang bukan kehancuran fisik, tapi karena kita membiarkannya lenyap dari benak, dari diskusi publik, dan dari ruang belajar. Kita mewarisi kekayaan budaya, tapi lebih sibuk meniru budaya luar. Kita punya kisah-kisah agung, tapi lebih memilih mendengar kisah orang lain. Kita punya kebijaksanaan tua, tapi malu mengakui bahwa itu milik kita sendiri. Ini bukan hanya tentang menggali candi atau membaca manuskrip. Ini tentang menyelamatkan jati diri. Karena jika kita tidak tahu dari mana kita berasal, bagaimana kita tahu kemana kita akan pergi? Majapahit bukan tinggalan sejarah. Ia adalah alarm yang terus berdering agar kita tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan kejayaan masa lalu hanya jadi dongeng anak-anak. Bangkitkan kembali semangat Majapahit, bukan dengan nostalgia semu, tapi dengan kesadaran dan tanggung jawab baru. Sahabat Keramat Wali, lantas, menurut kalian, benarkah Majapahit hilang? Atau hanya disembunyikan oleh sejarah dan kekuasaan? Nah, bantu kami gali lebih dalam. Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah kalian pernah menemukan jejak Majapahit di sekitar kalian? Entah itu dalam budaya, adat, atau bahkan dalam mimpi nenek moyang kita. Karena mungkin Majapahit tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu kita membangunkannya kembali. Dan satu hal yang perlu kita ingat, jika kalian tidak menemukan jejak Majapahit hari ini, mungkin karena kita belum mencarinya cukup dalam.